Dan pemirsa, kita akan kembali menuju ke gedung KPK Jakarta bersama rekan kami Esra Ambarita. Esra, seperti apa tadi Hasto Kristianto menjalani pemeriksaan di gedung KPK? Ya, Davi dan juga pemirsa, baru tadi sekitar 1 menit yang lalu dari Sekjen PDIP yakni Hasto Kristianto keluar langsung dari gedung Merah Putih KPK. Ini langsung didampingi 2 kuasa hukumnya yakni Magdir Ismail dan juga dari Roni Talapesi. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari pernyataan dari Hasto Kristianto mengenai hasil pemeriksaannya yang sudah berjalan kurang lebih 5 jam dari 9.30 pagi tadi. Nah, namun tadi ada sedikit statement yang disampaikan dari pihak kuasa hukum dari Sekjen PDIP yakni Hasto Kristianto yang menyebutkan terkait konfirmasi bahwa Hasto Kristianto ini diperiksa sebagai tersangka dalam 2 perkara yakni dugaan suap yang melibatkan nama Harun Masiku dan yang kedua adalah terkait obstruction of justice maupun perintangan penyidikan. Hanya hal tersebut yang disampaikan. Kemudian jika hendak menanyakan secara komprehensif mengenai apa saja yang ditanyakan, berapa pertanyaan ini dari pihak Sekjen PDIP yakni Hasto Kristianto melalui kuasa hukumnya menyampaikan agar menanyakan langsung kepada penyidik. Dan tadi seusai menyampaikan hal tersebut dari Hasto Kristianto bersama tim kuasa hukumnya atau bersama rombongannya langsung meninggalkan gedung Merah Putih tanpa mengkonfirmasi lebih lanjut isi maupun bahan pemeriksaan yang dilakukan pada hari ini. Dan untuk diketahui pemirsa bahwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini merupakan diperiksa untuk pertama kalinya atau pernah diperiksa tapi sebelumnya harus mereschedule dari penjadwalan pemeriksaan, kemudian hari ini diperiksa untuk pertama sebagai tersangka. Dan tentunya ini menjadi cukup menarik karena dalam hal bersamaan juga dari Hasto Kristianto ini mengajukan pra-peradilan untuk menindak terkait keabsahan statusnya sebagai tersangka. Namun sebelumnya juga tadi ada poin yang disampaikan dari pihak kuasa hukum bahwa kemungkinan besar dari Hasto Kristianto ini masih akan dipanggil lagi atau diperiksa lagi terkait 2 kasus yang saya sebutkan tadi terkait dugaan suap dan juga terkait obstruction of justice. Dan tentunya saat ini kita tinggal menunggu kembali apa yang akan disampaikan dari pihak KPK mengenai fokus-fokus yang digali terkait dari kasus ini. Karena kita ketahui KPK sebelumnya menyebutkan bahwa Hasto ini tentunya memiliki andil yang cukup signifikan dalam kasus yang melibatkan nama Harun Masiku yang melakukan penyuapan terhadap ex-komisioner KPU yakni Wahyu Setiawan yang pada tahun 2019. Yang mana kala itu dari PDIP atau khususnya hak Sekjen PDIP yakni Hasto Kristianto ini memuluskan sejumlah langkah untuk membuat nama dari Harun Masiku ini menempati atau menggantikan nama dari Nazarudin Kemas yang pada saat itu meninggal dunia. Nah, dari beberapa hal yang disebutkan KPK bahwa setidaknya ada beberapa hal langkah yang memuluskan ataupun langkah usaha yang dilakukan oleh pihak PDIP untuk menempatkan nama Harun Masiku untuk melenggang di Senayan. Yang pertama adalah melakukan judicial review kepada MA, kemudian hingga adanya fatwa dari MA, namun ini tidak diindahkan dari pihak KPU karena melanggar undang-undang atau tidak sesuai dengan undang-undang. Kemudian yang kedua adalah dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini menahan surat pelantikan dari Rizky Aprilia. Ini merupakan caleg yang seharusnya maju suaranya ataupun maksud kami menjadi perolehan suara tertinggi kedua usai dari Nazarudin Kemas. Dan yang terakhir dari Hasto ini kemudian menyurati dari KPU dalam hal ini agar melantik dari Harun Masiku. Namun sekali lagi ini tidak diindahkan. Akhirnya berujung pada langkah terakhir yakni melakukan penyuapan yakni bersama Harun Masiku. Nah, di sini dari pihak KPK mengatakan bahwa sebagian besar uang yang digunakan untuk menyuap dari pihak KPU yakni menggunakan uang dari Sekjen PDIP. Namun tadi sebelum melakukan pemeriksaan dari pihak kuasa hukum sempat menampik hal tersebut dan mengatakan bahwa tidak ada uang dari Sekjen PDIP untuk melakukan penyuapan tersebut. Nah, silang pendapat inilah yang perlu kita gali bersama nanti siapa pernyataan yang benar dan siapa yang tentunya harus didengarkan mengenai hal ini. Namun yang pastinya dari kedua belah pihak ini baik PDIP maupun dari KPK akan
terus melakukan tindakan hukum, mengikuti proses hukum yang tentunya untuk menggali terkait peranan dari Hasto ini. Karena kita ketahui tidak hanya Hasto saja yang menjadi tersangka dalam kasus ini, namun ada sejumlah pihak, yakni mulai dari advokat PDIP yang juga ditersangkakan atau menjadi tersangka maksud kami, kemudian juga ada 3 pejabat dari pihak KPU yang juga sudah menjalani hukuman, yang salah satunya adalah dari ex-komisioner KPU yakni Wahyu Setiawan. Nah, kalau untuk Hasto sendiri masih digali keberadaannya, mengingat juga sampai sekarang kita belum tahu di mana keberadaan dari Harun Masiku, karena Harun Masiku tentunya memegang kunci dalam hal ini juga. Dan kita ketahui juga tadi dari 2 kasus ini yang terkait obstruction of justice, untuk menggali lebih lanjut bahwa disebutkan KPK juga bahwa Hasto ini telah menginstruksikan setidaknya sejumlah pihak untuk menghancurkan alat bukti. Misalnya saja disebutkan bahwa dari Hasto ini diinstruksikan untuk meredam HP atau menghancurkan handphone untuk menghilangkan jejak. Nah, ini yang perlu kita ketahui, betulkah ini dilakukan oleh Hasto? Kemudian juga berkaitan dengan bagaimana Hasto membungkam sejumlah pihak untuk tidak memberikan statement terkait hal ini. Yang cukup menarik bahwa perjalanan kasus ini terbilang sangat panjang, dari tahun 2019 hingga akhirnya nama Hasto yang merupakan salah satu petinggi PDIP keluar dan menggemparkan ataupun tentunya ini mencuri perhatian publik. Bagaimana mungkin setelah 5 tahun kemudian akhirnya dari Sekjen PDIP ini ditetapkan sebagai tersangka. Namun satu hal pula yang cukup menarik, dari Hasto sempat mengatakan di tahun 2024 usai dirinya pernah juga diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan Harun Masiku, dari Sekjen PDIP ini menyatakan kepada publik kala itu berbincang dengan salah satu pengamat militer, yaitu di sebuah dialog, kemudian mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui bahwa ia akan ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara. Pada saat itu belum mengetahui, namun akhirnya dari KPK merilis ketika pada saat itu 24 Desember 2024 atau malam Natal, yang tentu saat itu mencuri perhatian publik karena terkait surat untuk penetapan tersangka itu pun beredar di ruang publik. Dan dari situ pun KPK melakukan penggeledahan di sejumlah tempat, yakni spesifiknya untuk di rumah Hasto Kristianto, mulai dari penggeledahan di Kebagusan Jakarta Selatan, kemudian juga penggeledahan yang ada di Bekasi. Dari hal tersebut ditemukan ataupun diamankan sejumlah barang bukti, mulai dari flash disk, kemudian dokumen catatan yang pada saat itu KPK enggan menyatakan secara komprehensif apa-apa saja isi ataupun muatan dalam hal-hal yang diamankan tersebut. Namun itu menguatkan untuk melakukan atau menetapkan status dari Hasto sebagai tersangka dalam kasus ini. Tentunya menjadi hal menarik kita ketahui juga apakah nanti Hasto Kristianto ini dalam waktu dekat akan menjalani pemeriksaan lanjutan, karena tadi ini tidak dijawab. Sekali lagi kita harus menunggu seperti apa pernyataan dari pihak KPK. Dan yang semakin membuat menarik kita ketahui juga bahwa dari Hasto juga ini sempat tadi menyatakan juga terkait pra-peradilan ini yang sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan ini sudah terdaftar pada 10 Januari 2025 dan rencananya akan dilakukan persidangan pada tanggal 21 Januari 2025. Nah, ini yang akan tentu kami tanyakan nanti kepada KPK bagaimana terkait 2 alur hukum ini, apakah nanti akan dari KPK akan menunggu terlebih dahulu terkait pra-peradilan ini atau justru sebaliknya, karena bagaimanapun kita ketahui pra-peradilan ini bertujuan untuk menguji terkait keabsahan status dari tersangka Hasto Kristianto dalam dugaan suap Harun Masiku dan terkait obstruction of justice yang terjadi pada tahun 2019 silam. Kembali ke Anda di studio, Davi. Baik. Esra, apakah ada informasi kapan pra-peradilan yang akan diajukan oleh Hasto Kristianto, kemudian pemeriksaan selanjutnya yang dijadwalkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Esra? Esra? Baik. Pemirsa, kami mohon maaf, sambungan audio kami dan Esra ternyata terkendala. Pemirsa, kita saksikan kembali tadi Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan, datang ke gedung KPK pada Senin pagi didampingi oleh kuasa hukumnya Magdir Ismail, dan tadi pada saat
kedatangan. Hasto Kristianto tidak banyak memberikan pernyataan kepada awak media yang sudah sejak pagi menunggunya. Dan memang sebelumnya Sekjen PDI Perjuangan tiba di KPK pada pukul 10 pagi. Hasto datang pada kesempatan kali ini pertama kalinya setelah ditetapkan sebagai tersangka. Dan berikut pernyataan dari Hasto Kristianto. Terima kasih rekan-rekan pers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih atas seluruh perhatiannya pada pagi hari ini. Didampingi oleh seluruh penasihat hukum, kami datang ke KPK untuk memenuhi seluruh kewajiban saya sebagai warga negara Republik Indonesia yang taat hukum dan sepenuhnya menjunjung supremasi hukum yang berkeadilan. Saya akan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya, namun sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, bahwa saya juga memiliki suatu hak untuk melakukan pra-peradilan. Sehingga pada kesempatan ini penasihat hukum kami juga akan memberikan surat kepada pimpinan KPK berkaitan dengan proses pra-peradilan tersebut. Apakah surat yang kami sampaikan tersebut nantinya berkaitan dengan pemeriksaan saya akan tetap dilanjutkan, atau pimpinan KPK mengambil suatu kebijakan untuk mengikuti seluruh proses pra-peradilan, kami serahkan hal tersebut kepada pimpinan KPK. Karena kami percaya bahwa mekanisme dan prosedur hukum akan ditempuh dengan sebaik-baiknya dengan prinsip-prinsip asas praduga tak bersalah. Kemudian berkaitan dengan apa yang terjadi terhadap kasus saya, sepenuhnya baik secara formal maupun material kami telah siap. Sejak awal ketika menjadi Sekretaris Jenderal DPPD Perjuangan atas penugasan dari Ibu Megawati Soekarno Putri, kami berjuang di dalam menegakkan seluruh amanat konstitusi, memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, sistem meritokrasi, dan memperjuangkan hukum yang berkeadilan, serta prinsip-prinsip bekerjanya kedaulatan rakyat. Sehingga terhadap seluruh resiko-resiko perjuangan dengan nilai-nilai tadi, tentu sekiranya membawa suatu konsekuensi khusus, kami diajarkan oleh Bung Karno, oleh Ibu Mega, bahwa perjuangan memerlukan suatu pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah yang diajarkan kepada kami, sehingga kami hadir dengan penuh tanggung jawab dan siap mengikuti seluruh proses hukum. Tentu saja setelah para penasihat hukum kami menyerahkan surat kepada pimpinan KPK, kami menunggu tindak lanjutnya, dan nanti percayalah kami akan memberikan keterangan pers yang sebaik-baiknya kepada saudara-saudara sekalian. Kami mohon doanya dan kami menghimbau kepada seluruh simpatisan, anggota, dan kader partai untuk tetap tenang. Ini adalah suatu perjuangan yang sejak lama kita lakukan dan kita tetap kokoh di dalam prinsip-prinsip dan keyakinan politik, karena PDI Perjuangan adalah partai yang berkarakter banteng. Terima kasih. Merdeka! 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 Hari ini tepat pukul 9.30, Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto hadir di gedung KPK diperiksa sebagai tersangka. Bahwa komitmen yang sudah berulang kali Mas Hasto sampaikan akan bersedia hadir mengikuti semua proses yang ada. Hari ini beliau menunjukkan itu, dan juga
kami berterima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah ikut mengawal proses ini. Bahwa kita ketahui ya, dari awal proses ini yang kami sampaikan nuansanya penuh dengan nuansa politik. Dan tentunya kami akan mengikuti proses yang ada dulu ini, Mas Hasto. Perkembangannya seperti apa, kami akan sampaikan kepada rekan-rekan media. Prinsipnya adalah kami taat terhadap hukum, hormat kepada hukum, dan kooperatif. Di segala sesuatunya mohon bersabar kawan-kawan, nanti kita akan update pemeriksaan. Yang mendampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail, karena hanya diperbolehkan satu orang saja yang ikut mendampingi. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari Badan Bantuan Hukum Advokasi dan Rakyat PDI Perjuangan se-Indonesia. Jadi nanti kita akan update terus kawan-kawan. Terima kasih untuk kerjasamanya. Apakah sudah ada bukti yang dibawa juga Mas Hasto dengan tim kuasa hukum untuk bisa memperkuat pemeriksaan hari ini atau diskusi? Perlu diketahui teman-teman bahwa yang pertama Mas Hasto Kristianto ini bukan penyelenggara negara. Yang kedua, dalam kasus Harun Masiku ini, apa yang dituduhkan kepada Mas Hasto Kristianto ini sudah diuji di persidangan melalui perkara Wahyu dan Tio yang sudah ingkrah dan juga perkara Saiful. Di dalam persidangan yang sudah diuji sampai tingkat kasasi, tidak ada satu bukti pun yang mengaitkan Mas Hasto dengan Harun Masiku. Di fakta persidangan sudah sangat jelas bahwa uang itu dari Harun Masiku. Seharusnya kita menghormati putusan pengadilan yang sudah ingkrah, dan itu harus kita hargai bersama yang sudah diputuskan oleh hakim, karena di pengadilan lah tempat kita menguji benar tidak atau fakta-fakta terkait dengan sesuatu kasus tertentu. Dan yang kedua perlu diketahui oleh kawan-kawan bahwa kami menggunakan hak hukum kami untuk mengajukan pra-peradilan. Yang Jumat kemarin kami sudah daftar dan yang akan disidangkan tanggal 21 hari Selasa. Dan kita mohon kepada penyidik KPK untuk dapat memberikan kesempatan kepada kami menggunakan hak hukum kami agar kami bisa menguji sah tidaknya status tersangka dari Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Kami tadi kumpul di DPP PDI Perjuangan, ya. PDI Perjuangan dalam hal ini sudah berkomitmen bahwa kami taat terhadap hukum, kami taat terhadap konstitusi, dan kami akan memperjuangkan keadilan melalui jalur hukum. Berarti Bu Mega nanti bakal ke sini, Pak? Tidak ada disampaikan seperti itu. Oke, ada lagi? Ada lagi? Bang, ada lagi? Kan hari ini dibawakan 50 kuasa hukum ya, dan Bang Roni pernah bilang ada 1.000 kuasa hukum yang diambil. Karena kalau 1.000 mobilnya nggak cukup. Langkah hukum apa yang diambil? Ya, ditahan nanti. Langkah hukum kita belum bicara ke situ. Tentunya tadi kita sudah sampaikan di awal bahwa kita mengajukan pra-peradilan. Kita minta agar diberikan waktu agar kita bisa uji sah tidaknya status tersangka dari Mas Hasto Kristianto. Penanganan ini ada kesiapan dari klien Anda, siap nggak kalau ada penanganan? Segala sesuatu memang Mas Hasto sudah sampaikan sudah siap dengan kepala tegap dan mulut tersenyum. Bang, jika pada akhirnya ditahan sebagai Saya belum bisa sampaikan seperti itu, nanti kita akan update ya. Kita akan menunggu ya. Makasih teman-teman. Teman-teman makasih. Pertama-tama saya ingin sampaikan terima kasih ya atas kehadiran kawan-kawan wartawan untuk menyaksikan dan mendokumentasikan perkara ini pada hari ini. Ya. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah selesai dilakukan untuk hari ini.
Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Ya. Untuk hal-hal yang lain, terutama berkaitan dengan perkara, saya persilahkan saudara-saudara tanya kepada penyidik. Karena inilah kesepakatan kami dengan penyidik, bahwa kami hanya menyampaikan Pak Hasto pada hari ini diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan. Nah, sekali lagi kami ingin sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Bapak-bapak, Ibu dan saudara-saudara terutama dari pihak media. Selanjutnya, pemeriksaan-pemeriksaan yang akan dilakukan pada saat yang akan datang tentu kami akan ikuti sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Saya kira begitu yang bisa kami sampaikan sekarang. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Terima kasih. Pemirsa, Breaking News masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.